Kita mau bicara tentang serigala politik, ya. Tidak ada gunanya untuk mendukung ya demonstrasi para domba, kambing-kambing terkait dengan resolusi vegetarian, ya. Sementara pada pihak yang lain serigala tetap berpikir berbeda, ya. Ini apa artinya dalam konteks berpolitik ini, ya. Apapun yang ingin kita katakan, harapan yang kita berikan, dukungan kita berikan kepada orang-orang untuk amanah terhadap posisi politiknya, tetapi kalau politisi itu sendiri sudah punya pendapat yang lain tentang persoalan kontestasi politik dan bicara tentang kekuasaan, maka apapun nasihat yang Anda berikan itu tidak ada gunanya. Apakah Anda pernah mendengar atau bahkan Anda sendiri orang yang ditemui oleh seseorang dan kemudian memberikan sejumlah uang yang ada kaitannya dengan proses politik, ya, atau yang kita sebut sebagai money politik, ya, transaksi atau politik transaksi. Nah, ada yang mengatakan bahwa ambil saja uangnya dan jangan pilih orangnya. Saya kira nasihat ini terdengar bijaksana sekali, tetapi nasihat ini sebenarnya berbahaya. Ya. Nasihat ini memberikan implikasi atau dampak yang Anda tidak bisa lihat sekarang, tetapi akan menjadi hal yang kalau Anda pahami dengan baik tentang apa yang akan terjadi dari proses dibalik politik transaksi atau money politik ini, maka tentu Anda akan berpikir 1000 kali untuk melakukan. Itu kalau Anda memang memiliki sistem nilai, moral atau etik yang baik, ya. Lain soal kalau kemudian Anda telah dibutakan dengan hal-hal yang sifatnya bicara tentang uang dan kekuasaan. Saat ini, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana memahami politik itu dalam berbagai dimensi atau sudut pandang yang bisa memberikan kita edukasi atau pembelajaran yang baik, bagaimana menentukan sikap politik kita dalam proses kontestasi politik kekuasaan pada masa-masa atau musim-musim pemilihan, baik pemilihan umum maupun juga pemilihan kepala daerah. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing kepada teman-teman terkait dengan pemahaman apa itu sesungguhnya politik, yang tentu bukan dimengerti secara sederhana bahwa politik itu adalah proses kita ikut terlibat memilih, ya. Tetapi bahwa politik itu merupakan sebuah siklus yang berkelindan, proses yang bergulir, yang terus-menerus, bukan hanya berhenti pada proses Anda memilih dan kemudian segala sesuatunya berakhir. Nah, melalui pembelajaran akronim politik, ya, dalam bahasa Inggris politik, F, O, L, I, T, I, dan C, nanti saya akan berbagi wawasan terkait dengan apa sebenarnya politik itu. Yang pertama, P yang pertama adalah policy. Ketika kita memahami apa yang dimaksud dengan politik, maka sebenarnya politik itu adalah policy. Proses, ya, merumuskan, menentukan apa yang ingin dibuat, dikerjakan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dengan dukungan sumber daya, baik sumber daya finansial, sumber daya kekayaan alam, sumber daya infrastruktur, sumber daya manusia, dan banyak lagi. Nah, ketika kita berbicara tentang P yang pertama, policy, ini berbicara bahwa pemerintah, ya, dalam hal ini adalah orang yang Anda telah pilih dalam satu mekanisme kontestasi politik dalam proses pemilu atau pilkada, maka mereka memiliki, ya, legitimasi, ya, atau kekuatan hukum untuk mengeksekusi, untuk melakukan, menentukan mau dikemanakan, ya, uang itu, ya, sumber daya finansial itu untuk dialokasikan, atau dalam bahasa sederhananya uang yang ribuan triliun itu mau belanjakan untuk apa, diberikan kepada siapa, dan seterusnya. Begitu juga bahwa sumber daya atau kekayaan-kekayaan alam yang begitu melimpah melalui proses legitimasi kekuasaan yang dimiliki, maka pemerintah atau orang-orang yang merupakan representasi dari wakil kita, mereka akan dalam konteks kerjasama dengan lembaga-lembaga negara, dalam konteks ini
bicara tentang pemerintah, maka mereka punya kekuasaan untuk menentukan sumber daya mana yang akan dieksplorasi, sumber daya mana yang kemudian akan diekspor, dan juga banyak hal-hal yang kemudian bicara tentang ekspor impor secara keseluruhan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang politik, politik itu bukan proses Anda sebatas Anda kemudian menentukan orang, tetapi bahwa setelah itu orang yang Anda pilih dan memenangkan kontestasi kekuasaan itu memiliki power, ya. Jadi power, politik is a power to execute, ya. Jadi kekuatan untuk mengeksekusi, ya, bagaimana sumber daya kekayaan alam ini diarahkan untuk siapa. Tentu ekspektasinya, harapannya, idealnya, normatifnya bahwa kekuasaan itu dipakai sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Nah, soalnya adalah tentu realitas politik itu memiliki dinamikanya tersendiri yang nanti akan saya bahas pada akronim yang lain atau istilah yang lain, konsep-konsep yang lain. Yang pertama tadi bicara tentang P adalah policy. Yang kedua kita berbicara tentang O, ya, optional / atau obligation, ya. Jadi berbicara optional itu pilihan dan obligation itu adalah kewajiban. Ketika kita berpolitik atau memahami apa sebenarnya itu politik, kita juga harus tahu bahwa politik itu adalah soal pilihan, ya. Anda diberikan kebebasan untuk memilih siapa, partai mana yang Anda akan percayakan, dan orang mana yang mewakili partai itu atau mungkin dari kelompok independen, ya, kepada siapa Anda kemudian mempercayakan legitimasi suara Anda, ya, untuk menentukan, memberikan kedudukan posisi hukum yang baik, yang kuat untuk dia mengeksekusi tujuan bernegara tadi. Jadi soal politik itu adalah juga merupakan bagian persoalan opsional, ya. Demokrasi, kebebasan untuk Anda menentukan orang yang Anda sukai, tetapi orang juga bukan saja orang yang Anda sukai, tetapi orang yang Anda yakini dapat, ya, mengemban tugas dan panggilannya sebagai pemimpin, ya, leader bagi bangsa dan negara ini. Nah, jadi itu bicara tentang opsional, dan yang berikutnya adalah O yang sama adalah obligation. Ketika Anda menentukan pilihan, sudah melaksanakan proses pemilihan, menyampaikan suara Anda, menentukan leader Anda, pemimpin kita, maka ada satu kewajiban, obligation, ya, kewajiban untuk mendukung, memberikan support, ya, yang tidak berhenti dari sekedar hanya memberikan pilihan, tetapi ikut serta dalam konteks bersama-sama memikirkan bersama dengan pemerintah sebagai stakeholder atau orang-orang yang memiliki kepentingan. Termasuk di situ adalah Anda sebagai seorang shareholder atau orang memiliki kedaulatan, ya, sebagai orang yang menjadikan sasaran atau tujuan untuk kekuasaan itu, untuk sebesar-besarnya kemakmuran kita bersama. Nah, jadi bicara tentang obligation itu kewajiban untuk sama-sama memberikan sumbang pikir, ya, terhadap proses-proses pembuatan kebijakan yang tadi kita jelaskan dalam konteks policy. Nah, itu yang bicara tentang obligation. Anda tidak bisa kemudian ketika dalam mekanisme demokrasi, pemimpin terpilih dan kemudian Anda melawan, menantang dan tidak patuh terhadap kepemimpinan itu. Ya, sekalipun Anda mengatakan bahwa saya tidak pernah memilih orang itu atau memilih seseorang, tapi berbicara tentang demokrasi, bahwa ketika seseorang itu memenangkan dalam suara yang lebih dari yang disyaratkan, maka mereka adalah pemimpin bagi kita semua, sehingga ada kewajiban bagi warga negara, warga masyarakat untuk mentaati pemimpinnya itu, terlepas Anda memilih atau tidak, tetapi Anda diundang masuk, ya, memiliki kewajiban untuk bersama-sama memberikan pengawasan terhadap pemerintah, jalannya pemerintahan, jalannya kepemimpinan, apakah pemerintah atau pemimpin Anda itu, pemimpin kita itu melaksanakan, ya, tugas kepemimpinannya berdasarkan undang-undang, ya, regulasi yang diberikan kepadanya, ya. Itu bicara tentang obligasi. Kemudian kita bicara tentang L, ya. L itu bicara tentang law, ya. Kita bicara tentang hukum. Nah, sekali lagi bahwa proses politik itu juga ketika berbicara tentang policy, ya, itu berbicara tentang kebijakan hukumnya, ya. Artinya proses-proses politik bukan sekedar saja untuk bicara tentang bagaimana membuat hukum, tetapi juga bagaimana hukum itu kemudian mengawal proses kepemimpinan, ya, sehingga baik dalam proses dia membuat dan kemudian bagaimana itu dipakai, itu digunakan sebesar-besarnya untuk mendukung, ya, kerja-kerja pemerintah, bahkan dalam konteks ini adalah mengawasi
memberikan batasan-batasan terhadap proses kepemimpinan supaya ia tidak out of the track dari regulasi, ya, keluar dari regulasi atau hukum yang sudah ditetapkan. Sehingga kita lihat bahwa proses politik dan hukum itu sebenarnya dua sisi mata uang yang bersisihan atau bersebelahan saja. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa politik itu bicara tentang kepatuhan juga kepada hukum. Bicara tentang politik adalah bicara tentang kepentingan bersama, bagaimana mengedepankan hukum itu sebagai sebuah supremasi dalam konteks sebagai mekanisme pengatur, ya, interaksi sosial, ya, interaksi bersama, kehidupan bersama, sehingga setiap orang itu dapat diatur untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Jadi kalau kita bicara tentang proses politik, tadi ingat, bukan persoalan Anda bicara hanya sekedar memilih, tetapi ini berbicara tentang bagaimana kita ikut bersama merumuskan hukum dan kemudian mematuhi hukum itu sebagai sebuah guidance bagi kita untuk berpolitik, walaupun kita tidak berada pada posisi sebagai seorang leader, tetapi sebagai masyarakat yang diatur dari produk hukum yang dibuat bersama oleh banyak stakeholder kita. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita bicara tentang law, kita mau bicara tentang, ya, politik I lagi, ya. I bicara tentang apa yang disebut dengan ideologi, bahwa politik itu, ya, menyertakan apa yang disebut dengan ideologi atau sistem nilai yang dianut oleh sekelompok orang, apakah itu partai atau individu. Jadi ketika Anda ingin berpartisipasi di dalam konteks untuk memilih, maka ketahuilah ada kewajiban bagi kita, bagi Anda dan saya, untuk mengetahui sebenarnya partai ini mengusung ideologi apa, sistem apa. Sebab, sekali lagi, bahwa ideologi itu akan mengarahkan cara ia berperilaku, cara ia berpikir, ya, prinsip-prinsip yang menentukan tentang tingkah laku politiknya, apa yang kemudian menjadi suatu keinginan bagi dia ketika memegang kekuasaan atau diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa atau daerah di mana ia terpilih oleh konstituennya. Nah, ini menjadi penting bahwa bagi kita keselarasan atau simetrinya, ya, katakanlah sebangunnya prinsip atau nilai yang kita miliki antara kita sebagai pemberi suara dengan mereka yang kita berikan suara itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya Anda harus memilih orang-orang yang sesuai dengan ideologi Anda atau keyakinan prinsip-prinsip Anda yang kemudian harus kita takar dan kita sesuaikan dengan apa yang kita sebut dengan ideologi negara. Nah, ketika kita berbicara tentang ideologi negara sebagai suprasistem dari sistem ketatanegaraan kita, maka penting bagi Anda dan saya untuk memilih orang-orang yang sehaluan dengan ideologi Pancasila. Di luar itu Anda sedang meletakkan orang yang akan membuat, ya, kesatuan atau cara pikir, cara pandang, cara merasa bangsa ini menjadi sesuatu yang di luar itu. Artinya seorang pemimpin yang tidak memiliki keselarasan dengan ideologi Pancasila, maka Anda sedang menaruh sebuah perahu bersama dalam satu situasi yang sangat berbahaya yang akan menenggelamkan perahu kebangsaan kita atau disebut dengan kesatuan NKRI. Nah, ini penting. Dalam hal yang lebih praktis, kita berbicara tentang seorang pemimpin yang tidak selaras dalam konteks ideologi kita, maka tentu jalannya kepemimpinannya akan sangat membawa kita pada suatu cita-cita yang lain, yang berseberangan dengan cita-cita bangsa dan negara kita. Jadi ini penting, bicara tentang ideologi adalah kesamaan prinsip, kesamaan nilai, kesamaan rasa, kesamaan gagasan-gagasan atau ide-ide tentang membangun kehidupan bersama yang jauh lebih baik lagi. Nah, tadi bicara tentang ideologi. Kita sekarang tiba pada akronim atau istilah T, transaction, ya, transaction atau bicara tentang transaksi. Nah, ini bicara tentang tawar-menawar. Di dalam proses logika politik, ya, ada akronim mengatakan, ada istilah yang mengatakan who get what, ya, siapa mendapatkan apa. Ini berbicara tentang transfer, kita transaksi, ya, bicara tentang saya beri Anda ini dan saya inginkan ini. Jadi ada sebuah kesepakatan bersama, ya, dalam konteks money politik, saya berikan Anda sejumlah dukungan finansial, kemudian harapannya adalah Anda memberikan saya suara sehingga saya memiliki legitimasi untuk menentukan masa depan daerah yang saya pimpin atau negara yang saya pimpin, dan kemudian
segala sumber daya yang ada itu tentu ada di bawah kekuasaan seseorang atau partai tertentu. Nah, kita perlu tahu bahwa ketika bicara tentang transaksi ini ada harga yang harus dibayar. Hukum jual beli itu berlaku, ya. Hukum bicara tentang siapa bekerja layak mendapatkan upah. Nah, siapa yang menginvestasikan modal, menginvestasikan sejumlah uang, tenaga, dan pikiran, maka kepadanya tentu ada harapan imbal balik dari konteks itu. Dalam konteks transaksi politik, ingat sekali bahwa ada resources, kekayaan yang luar biasa besarnya, baik yang tercatat dalam konteks sisi finansial, yang mungkin dalam konteks hitungan miliar di kabupaten tertentu, bicara tentang provinsi, ada hitungan bilangan triliun, bahkan dalam konteks skop negara, ada triliunan, ribuan triliun, bahkan lebih dari ribuan triliun itu, puluhan ribuan triliun kalau kemudian kita akumulasi dalam konteks kekayaan keseluruhan. Nah, ini berbicara tentang kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeksplorasi, ya, menggunakan semua kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh sebuah daerah, oleh sebuah negara untuk harapannya, ya, sekali lagi harapannya adalah itu digunakan sebesar-besar untuk kesejahteraan, ya, kemakmuran bangsa dan negara. Tetapi kalau itu kemudian asimetris, artinya bias dari konteks tujuan itu, maka yang terjadi adalah, ya, imbal hasil dari transaksi politik itu akan memperkuat, ya, otot-otot finansial individu atau partai-partai tertentu yang mungkin mengincar, membidik sebuah level kekuasaan yang jauh lebih tinggi lagi, yang lebih prestisius lagi, dan lebih menjanjikan dari sisi imbal balik, dari sisi finansial. Ya, ini tentu teman-teman perlu perhatikan bahwa konsekuensi, implikasi, atau dampak yang tadi saya katakan ketika Anda memberikan suara kepada orang yang kemudian nanti memiliki kecakapan untuk meng-create kekayaan dirinya, ya, kekayaan kelompok tertentu, maka, ya, ini adalah Anda mempertaruhkan, ya, mengambil sesuatu yang sebenarnya Anda dapat, ya, memiliki potensi bersama-sama kita memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kemudian kita terima pada sebuah musim politik tertentu. Nah, ini penting sekali karena masa depan Anda dan saya, masa depan kita, ya, dalam konteks pengerahan kebijakan keuangan itu sangat menentukan. Jadi perlu untuk betul-betul memperhatikan. Ya, yang berikutnya adalah I, yaitu impression. Ya, kita bicara tentang impress. Bicara tentang impress dalam proses atau konteks politik ini, kita berbicara tentang yang namanya kesan, pengaruh, atau jejak, atau ya biasa disebut dengan track record. Ketika teman-teman memilih, ya, menentukan, tentu ini bukan hanya persoalan yang sangat singkat. Pengenalan, ya, pengenalan akan seseorang itu menjadi hal yang penting. Untuk bisa paham tentang impresi ini, maka tentu pertama kita harus mengenal orang itu. Ketika kita mengenal orang itu, kemudian kita akan menyukai orang itu. Ketika kita menyukai orang itu, maka kita percaya pada orang itu. Jadi ada 3 tahapan, ya. Yang pertama adalah kenal, kemudian Anda suka, dan ada menaruh harapan atau percaya kepada orang itu untuk mewakili suara Anda dalam proses kontestasi politik, ya. Ini menjadi hal yang penting. Ya, tentu kita tidak bisa memilih orang yang kita tidak kenal, dan yang hanya kita kenal itu adalah sogokannya atau katakanlah maharnya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang kemudian membuat sebuah keputusan terlibat dalam satu proses politik yang sifatnya pragmatis, ya, oportunis, hanya mementingkan apa yang ada di depan mata dan kemudian tidak pernah berpikir ke depan. Tentu Anda pernah mendengar ada orang mengatakan, ya, lebih baik kita terima dan ada manfaatnya sekarang. Belum tentu kita di kemudian hari nanti bisa mendapatkan sesuatu, ya. Yang penting saya dapatkan sesuatu. Nah, ini tentu sebuah prediksi, sebuah kesan yang juga tentu harus Anda kesampingkan. Sebab segala sesuatu, ya, ini langkah awal, tindakan awal, keterlibatan awal Anda sangat menentukan masa depan bukan hanya diri Anda dan saya, tetapi kita semua. Sangat, ya, ini merupakan sebuah pertaruhan yang sangat besar ketika Anda memutuskan memberikan suara kepada orang yang Anda tidak kenal, yang Anda tidak suka, dan kemudian bahkan Anda tidak tahu apakah orang itu bisa dipercaya atau tidak. Jadi ketika Anda ingin memutuskan kepada siapa Anda kemudian melabuhkan hati, ya, kepada siapa Anda ingin menyerahkan suara yang sangat berarti itu, maka sekali lagi
Anda harus paham orang itu, kenal track record-nya, ya. Kita bicara tentang harapannya bahwa leader itu atau politisi itu sebenarnya jauh-jauh hari telah memiliki apa disebut dengan capital sosial atau modal sosial, sehingga mudah sekali bagi dia untuk memberikan keyakinan kepada konstituen, kepada orang yang akan memilihnya, bahwa memang dirinya layak untuk dipilih. Jadi ini sekali lagi berbicara tentang I, yaitu impression, ya. Jadi impress, kesan, pengaruh, dan tentu pada akhirnya kita berbicara tentang kepercayaan Anda kepada orang yang Anda pilih. Dan yang terakhir kita berbicara yang paling seru, yaitu C atau K, yaitu disebut dengan corruption. Nah, corruption, bicara tentang politik, ya, ini sebuah proses mekanisme yang bukan hanya memilih dan menentukan orang yang akan memimpin, yang menentukan masa depan kita, tetapi orang yang akan menentukan nasib sumber daya yang kita miliki. Mau dikemanakan itu, ya, mau dibelanjakan apa, mau diinvestasikan kemana, mau diberikan kepada siapa, itu semua menyangkut tentang sistem nilai di dalam diri pemimpin itu. Kita tahu bahwa korupsi selalu lekat dengan identik kekuasaan. Ya, tidak ada sebuah negara yang kebal dalam konteks korupsi. Ya, paling tidak hanya bicara tentang margin error atau kita bicara tingkat ya, level ya korupsi di sebuah negara atau di sebuah lembaga atau pada masa kepemimpinan pribadi-pribadi tertentu. Harapannya kita bicara tentang level terendah dari proses fraud, ya, penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks korupsi. Nah, kita tahu bahwa anggaran yang begitu besarnya, sumber daya yang begitu besarnya, kalau itu dikorup atau dikorupsi, dialihkan kepada kepentingan yang lain, kepentingan kelompok tertentu atau individu tertentu, maka ada orang yang tidak mendapatkan haknya. Ya, kita bicara bahwa public service, layanan publik itu bergantung pada kebijakan politik, ya, bahwa proporsi anggaran diarahkan kepada jenis layanan tertentu itu sangat berarti menentukan kualitas kehidupan kita bersama. Nah, Anda bisa bayangkan ketika uang yang harusnya dialokasikan untuk membackup ya kerja-kerja pelayanan yang sifatnya kesehatan, dan ini sangat berbahaya ketika kemudian teman kita, saudara kita, orang-orang yang kita kasihi ingin membutuhkan kualitas pelayanan terbaik, tetapi dari sisi resources-nya sudah hilang, diambil. Nah, ini sangat berbahaya. Begitu juga dengan kualitas transportasi, ya, keamanan transportasi udara, laut, darat, dan sebagainya. Kalau kemudian dana-dana yang tadinya diharapkan dapat memberikan support system terhadap perbaikan layanan publik yang terbaik, ya, the best practice dalam konteks layanan publik, tetapi kemudian itu sudah digarong dananya, maka kita tahu Anda adalah bagian orang yang menyebabkan hal itu ketika Anda salah memutuskan pilihan politik Anda, apalagi ketika Anda memilih oleh karena amplop tertentu, oleh karena dana tertentu atau uang tertentu. Ini semua merupakan sebuah tanggung jawab moral bagi Anda dan saya dalam proses berpolitik. Jauh lebih baik Anda menghindarkan itu semua, gunakan gunakan hak Anda untuk memilih dan menentukan orang yang akan membawa bangsa, negara, daerah kita ini ke arah yang jauh lebih baik, ya. Carilah orang-orang yang Anda kenal, carilah orang-orang yang Anda suka, dan carilah orang-orang yang Anda percaya untuk memimpin bangsa dan negara ini. Inilah proses politik kita bersama. Jadi sekali lagi, nasihat yang mengatakan bahwa ambil saja uangnya dan jangan pilih orangnya, saya kira itu sesuatu nasihat yang tidak bijak. Nah, saya yakin bahwa Anda tidak boleh mengambil uang itu, tapi Anda gunakan hak Anda untuk menentukan nasib dan masa depan, sehingga anak cucu kita ya sangat bangga kepada kita bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang berproses berpolitik secara aktif, bernalar, dan kemudian bersama-sama menjadi orang yang terlibat dalam proses dari awal, dalam satu siklus yang menyeluruh dari satu proses berpolitik. Jadi bukan hanya soal memilih, tetapi ikut memikirkan, ikut memberikan pendampingan, ikut memberikan pengawasan dan kritik-kritik yang konstruktif bagi bangsa dan negara ini. Ya, selamat menggunakan pilihan Anda. Ya. Sampai jumpa di edukasi-edukasi politik yang lain. Salam hebat, salam trio.